Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujiannya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul ya di Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, sholawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah saya coba cek sound terlebih dahulu teman-teman semuanya. Bagaimana suara saya, jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas ya, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau jelas ya. Ini sudah ada 7 partisipan ya, alhamdulillah. Berapapun partisipannya, insya Allah akan segera kita mulai ya, untuk mengefektifkan waktu juga, biar nanti yang belum sempat bisa lihat Zoom recordnya ya. Oh ya, sebelumnya teman-teman semuanya, ini kan ada backsoundnya ya. Gimana backsoundnya? Terlalu kencang kah? Terlalu keras kah? Atau pas? Pas ya? Oke. Pas. Alhamdulillah. Bismillah teman-teman semuanya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini ya. Mohon maaf saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir. Karena malam ini saya nggak pakai slide ya. Untuk itu karena ada gangguan teknis ya. Jadi nggak pakai slide, dan semoga ini nanti ilmunya benar-benar ketransfer ya ke pemahaman teman-teman semuanya. Berarti teman-teman di sini harus sediain catatan ya. Catatan buat nyatet, walaupun nanti ada Zoom recordnya ya teman-teman semuanya. Tapi ketika kita ngelihat langsung, ikut langsung ya dalam Zoom meeting pada kesempatan malam hari ini, bukan nggak bisa share ya, karena PC-nya ya, atau komputernya ya, seperti itu. Terima kasih Bunda Happy ya atas tawarannya ya. Semoga Allah mudahkan juga ya urusan Bunda Happy ya. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya, insya Allah pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang 3 aturan jualan ya. Jadi dalam kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang jualan. Intinya tuh jualan ya. Jualan yang emang benar-benar nanti ada faktor yang harus teman-teman lakukan ya. Ada sekitar 3 faktor ya yang bisa membuat bisnis teman-teman itu nggak maju-maju ya, atau teman-teman itu nggak bisa berkembang bisnisnya ya, karena ada 3 faktor ini, seperti itu ya. Itu contoh gambarannya aja ya. Baik, alhamdulillah sudah 9 partisipan yang hadir. Insya Allah lebih efisien lagi nanti untuk kedepannya. Mari kita mulai aja ya, dengan bareng-bareng kita membaca Ilmul Kitab dan Basmalah terlebih dahulu ya, dan dilanjut dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi, Allah memberikan pemahaman kepada kita semuanya pada kesempatan malam hari ini, dan Allah juga melancarkan ya setiap aktivitas kebaikan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ketika nanti penyampaian saya terlalu cepat ya teman-teman semuanya, bisa diinterupsi melalui kolom chat ya. Misal kecepatan, tinggal Mas pelan-pelan Mas, atau kecepatan, seperti itu ya. Baik, kita mulai ya. Bismillah teman-teman semuanya ya.
Jadi pada kesempatan malam hari ini ya, kita akan membahas tentang jualan ya. Karena apa? Karena jualan adalah salah satu aktivitas terpenting dalam sebuah bisnis ya. Jika bisnis itu ibaratkan tombaknya ya, maka jualan adalah ujung tombaknya, seperti itu ya. Jika penjualannya tajam, bisnisnya bagus. Jika penjualannya tumpul, bisnisnya juga ikut-ikutan tumpul ya. Jadi salah seorang guru ya berpesan, yang membedakan bisnis besar dengan bisnis kecil itu ada di angka penjualannya ya. Seperti jadi bisnis besar mampu mencetak hasil penjualan yang nilainya fantastis, membuat kita geleng-geleng bercak kagum tentunya ya teman-teman ya. Jadi besarnya suatu bisnis dinilai dari berapa besar angka penjualannya ya. Ketika angka penjualannya besar ya, itu bisa dikatakan emang bisnisnya udah mulai bertumbuh atau bahkan udah besar, seperti itu ya. Jangan dikatakan besar ketika penjualannya masih kecil, masih berapa piece aja, seperti itu ya, atau berapa produk aja ya. Jadi suatu bisnis ya atau suatu jualan yang besar itu berdasarkan angka penjualannya. Seberapa besar produk itu terjual, seberapa banyak produk itu keluar dan lain sebagainya ya. Jadi lagi pula ya teman-teman semuanya, coba dipikir baik-baik deh ya. Kalau tidak ada jualan ya, bagaimana caranya uang masuk ke dalam rekening ya? Bagaimana uang masuk ke dalam bisnis ya, seperti itu ya. Lagi pula pintu masuk uang ke dalam bisnis ya lewat transaksi ya. Kalau kita jualan ya lewat transaksi tentunya ya, seperti itu. Jadi yang membedakan bisnis kecil sama bisnis besar adalah angka penjualannya, seperti itu ya. Pintu masuk uang ke dalam bisnis ya lewat penjualan ya, lewat transaksi ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu ya. Percuma jika kita bisnis kita itu memiliki tim yang hebat, produk yang bagus, sistem yang keren, kalau ujung-ujungnya nggak ada penjualannya. Setuju nggak? Produknya bagus, timnya hebat, sistemnya keren, tapi kalau nggak ada penjualannya, percuma. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi dengan ini ya artinya jelas sudah ya positioningnya ya. Posisi jualan sangat penting dalam sebuah bisnis ternyata ya teman-teman semuanya ya. Jualan inilah aktivitas yang membuat uang masuk ke rekening, atau transaksi itu yang membuat uang masuk ke rekening kita, seperti itu ya. Suka atau tidak suka, kita harus menerima kenyataan bahwa bisnis bermasalah jika jualan bermasalah, jika transaksi bermasalah, jika nggak ada penjualannya ya. Selain bisnis yang bermasalah, ya otomatis rekeningnya juga bermasalah ya jika jualannya bermasalah. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Jadi kesimpulannya adalah belajar jualan untuk kemajuan bisnis itu wajib ya. Jadi teman-teman itu harus belajar jualan untuk kemajuan bisnis ya. Kayak seperti ini, belajar ya. Kita menambah ilmu, upgrade skill ya, dan lain sebagainya, itu termasuk belajar ilmu jualan ya. Untuk apa ya? Untuk kemajuan bisnis kita tentunya ya teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Jadi teramat banyak bisnis yang tutup ya teman-teman semuanya. Teramat banyak bisnis yang tutup karena bermasalah di penjualannya. Ya, teman-teman nggak mau kan bisnisnya tutup? Mau nggak bisnisnya tutup? Nggak mau kan ya? Seperti itu. Jadi ketika bermasalah dengan penjualannya itu kadang yang bisa membuat masalah-masalah yang lainnya itu muncul, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi yang perlu dipahami bersama di sini adalah tidak ada orang yang tidak bisa jualan ya. Kadang tuh ada ya teman-teman yang ditanyain, kenapa nggak bisnis online aja? Aku nggak bisa jualan ya. Ternyata apa? Ternyata itu nggak benar ya. Ternyata semua orang itu bisa jualan teman-teman semuanya ya. Jualan itu skill ya.
Jualan itu skill, siapapun bisa melatihnya dengan bakat atau tanpa bakat bahkan ya. Ini hanya soal kemauan ya, mau atau tidak ya. Ketika kita emang benar-benar bisa melihat peluang, ketika kita benar-benar bisa melihat di situ adanya adanya peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan ya. Kadang tuh malah ketika kita dibenturkan salah satu masalah ataupun dipepetkan salah satu masalah ya, justru malah peluang-peluang apapun yang ada di depan mata kita ambil gitu ya. Salah satunya jualan ini ya. Kadang tuh ada yang gengsi untuk berjualan ya, padahal jualan itu kan halal ya enggak. Ketika teman-teman transaksinya benar, terus ketika hukum-hukumnya benar dan lain sebagainya, ya kenapa harus malu ya, seperti itu ya. Jadi jangan malu jualan ya. Ketika teman-teman dihina ya, yang ngehina itu ketika teman-teman bangkrut itu nggak mungkin ngasih makan teman-teman semuanya, itu nggak mungkin ya. Jadi jangan malu untuk jualan, seperti itu teman-teman ya. Jualan itu mulia ya, salah satu pintu rezeki kan ada di jualan ya, atau berdagang seperti itu. Jadi kenapa harus malu ketika kita emang jualan atau bisnis kecil-kecil, no problem ya, nggak masalah seperti itu ya. Jadi jualan itu skill ternyata teman-teman ya. Jualan skill, terus siapapun bisa melatihnya. Bahkan teman-teman yang emang notabene-nya atau basicnya itu nggak bisa jualan ya, bisa dilatih sebenarnya ya. Jadi ini cuma soal kemauan, mau atau tidak, seperti itu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kan bagaimana cara jualan yang benar, seperti itu kan ya. Jadi cara jualan yang benar teman-teman semuanya, perhatikan ya. Saat orang ingin membeli suatu produk ya, yang mereka cari bukan bentuknya ya. Yang mereka cari adalah nilai di balik produk itu ya. Nilai itu ya kalau bahasa kerennya itu value lah ya. Seperti itu ya. Jadi gambaran kecilnya seperti ini ya. Ini bahasa gampangnya tuh seperti ini teman. Misal pembeli itu tidak membeli baju ya, tapi mereka membeli model ya. Pembeli itu tidak membeli baju, tapi mereka membeli model, seperti itu. Pembeli itu tidak membeli makanan ya. Yang mereka beli apa kira-kira? Coba tebak. Mereka itu tidak membeli makanan, yang mereka beli apa? Rasa ya. Seperti itu. Jadi value-nya ada, seperti itu. Mereka itu tidak membeli kendaraan ya, yang mereka beli itu apa kira-kira? Mereka itu tidak membeli kendaraan, yang mereka beli adalah fasilitasnya, seperti itu ya. Gengsi bisa juga ya, ketika dia emang pola hidupnya atau lifestyle-nya itu emang di lingkungan seperti itu bisa jadi ya, bisa jadi strategi pemasaran juga ya, seperti itu ya. Ingat ya teman-teman semuanya ya, pembeli itu tidak membeli produk ya, mereka menukar uangnya dengan value atau nilai atau manfaat bahkan ya, seperti itu. Ingat ya, yang orang cari dalam produk kita adalah value-nya. Terkadang value juga bisa disebut manfaat, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Tapi ya sayangnya kebanyakan penjual hanya menyodorkan produknya aja, bentuknya aja ya, bukan manfaatnya atau bukan value-nya ya. Padahal yang dicari pembeli adalah manfaatnya ya. Ya pantas ya jualannya nggak laku-laku ya, kalau kita nawarinya adalah bentuknya, bukan value-nya atau manfaatnya ya. Jadi jangan terjebak atau jangan terperangkap ya dalam bentuk produk seperti itu ya. Temukan dulu value produk kita dan tawarkan kepada mereka yang membutuhkan ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana cara menemukan value produk teman-teman semuanya nih? Simple, nih dicatat ya teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman bisa menemukan value produk teman-teman ini cukup menjawab 5 pertanyaan ini aja ya. Pertanyaan pertama, simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan 5 kelebihan produk teman-teman dibandingkan produk sejenis. Ya, sebutkan 5 kelebihan produk teman-teman dibanding produk sejenis. Ya.
Seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Ya. Pertanyaan kedua adalah apa masalah yang bisa diselesaikan produk teman-teman? Ya. Seperti itu. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 kelebihan produk dibanding produk sejenis. Pertanyaan kedua itu apa masalah yang bisa diselesaikan produk teman-teman semuanya. Dan yang ketiga adalah apa keinginan pembeli yang terpenuhi setelah memiliki produk teman-teman. Jadi harapan mereka tuh apa gitu aja ya. Apa keinginan pembeli yang terpenuhi setelah memiliki produk teman-teman semua ya. Terus yang keempat, apa ketakutan atau fear-nya itu apa ya. Keresahan atau ketakutan ya terbesar ya. Apa ketakutan terbesar pembeli yang hilang ya setelah memiliki produk teman-teman semuanya ya. Terus yang kelima, yang terakhir adalah apa impian terbesar pembeli yang bisa diwujudkan oleh produk teman-teman semuanya ya. Seperti itu. Yang pertama adalah 5 kelebihan produk teman-teman dibanding produk sejenis. Yang kedua adalah apa masalah yang bisa diselesaikan produk teman-teman semuanya. Terus yang ketiga, apa keinginan pembeli yang terpenuhi setelah memiliki produk teman-teman. Cek, suara saya masuk, teman-teman? Aman? Masuk ya? Alhamdulillah. Seperti itu, teman-teman semuanya. Ya, jadi, oke. Terima kasih Bunda Happy dan Bunda Anirianti ya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Temukan value atau nilai atau manfaat yang bisa teman-teman tawarkan kepada calon pembeli teman-teman semuanya ya. Jadi itu hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman mau memulai jualan ya. Seperti itu ya. Setelah teman-teman menemukan value produk, nah di sini saatnya teman-teman jualan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ada aturannya, ada alurnya ya. Teman-teman harus menemukan value-nya terlebih dahulu, menemukan manfaatnya terlebih dahulu ya. Baru jualan seperti itu. Dan jualan ini pun ada aturan-aturan yang harus teman-teman yang harus teman-teman taati seperti itu ya. Jadi ada 3 hal ya teman-teman semuanya ya. Seperti di judulnya ada 3 aturan ya. Di sini saya bahasakan ada 3 hal yang membuat sebuah penjualan tidak menghasilkan transaksi ya. Nah, jika 3 hal ini dilakukan yaitu kita hanya akan dapat capek, jualan nggak laku-laku, ada yang nanya tapi nggak closing atau CLBK kemarin udah saya bahas ya. Terus dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya ya. Saya menyebutnya ini kesalahan utama saat jualan ya. Apa sajakah itu? Nah, ini siapkan catatan juga ya teman-teman semuanya ya. Jadi ya, yang pertama ya, faktor yang pertama adalah teman-teman mengabaikan faktor T. Apa faktor T itu apa? Ada yang tahu nggak? Faktor T. Ada yang tahu faktor T? T-nya itu ada kepanjangannya. Bukan time. Ayo. Yang lainnya apa? Faktor T. Bukan ya. Faktor T di sini adalah trust ya. Faktor T di sini yang dimaksud adalah trust alias kepercayaan, teman-teman ya. Social proof ya. Trust calon konsumen kepada teman-teman semuanya ya. Jadi teman-teman sebelum teman-teman belajar teknik-teknik jualan ini itu ya, atau belajar strategi membuat jualan laris manis, coba sejenak tanyakan dulu ya kepada diri teman-teman semuanya ya. Apakah saat menjual sesuatu, teman-teman udah berusaha mendapatkan kepercayaan dari prospek teman-teman? Ya, ketika teman-teman menjual sesuatu, ya teman-teman udah berusaha mendapat kepercayaan belum? Ya, itu yang harus ditanyakan kepada diri teman-teman masing-masing. Ya, seperti itu. Padahal apa? Padahal trust ini adalah fondasi dari penjualan. Ya. Sampai kapanpun calon pembeli tidak akan memberikan uang mereka
jika mereka tidak percaya dengan penjualnya, ya. Tanpa kepercayaan mustahil ya adanya penjualan. Jika teman-teman ngotot jualan tapi sebelumnya teman-teman tidak berusaha mendapatkan trust ya dari pasar atau dari market teman-teman, ya teman-teman harus siap-siap menelan kenyataan yang pahit seperti itu ya. Jadi faktor T ini sangat sangat fundamental ya, sangat penting banget ya bagi teman-teman semua. Ini pondasi yang bisa membuat jualan teman-teman semakin enak lagi ya. Karena apa? Karena teman-teman udah mendapatkan kepercayaan ya, udah mendapatkan kepercayaan bahwa teman-teman itu orangnya bisa dipercaya. Misal pengiriman tepat waktu dan lain sebagainya ya, terus transaksinya gampang dan lain sebagainya ya. Itu nanti di situ akan menimbulkan ya yang jadi yang tadinya pembeli menjadi pelanggan ya. Ingat, pembeli sama pelanggan itu beda ya. Pembeli itu paling membeli satu produk ya, dan itu sekali beli ya. Tapi kalau pelanggan dia bakal repeat order terus, bahkan pelanggan itu bisa menawarkan produk kita ke orang lain gitu ya, merekomendasikan produk kita ke orang lain seperti itu. Nah itu hal-hal yang harus teman-teman lakukan sebelum jualan ya, membangun trust dulu ya. Seperti itu, atau membangun kepercayaan pasar, market seperti itu ya. Ya, jika teman-teman ngotot jualan tapi teman-teman nggak berusaha mendapatkan trust atau kepercayaan, ya siap-siap ya. Teman-teman bakal menerima kenyataan-kenyataan yang tidak mengenakan seperti itu ya. Seperti banyak orang janji transfer tapi ujung-ujungnya nggak jadi ya. Atau pembeli hanya bertanya berapa harganya, setelah itu mereka kabur tidak meninggalkan jejak ya. Seperti itu ya. Sebaliknya, jika calon pembeli itu trust kepada teman-teman, percaya ya, percaya kepada teman-teman semuanya ya, maka teman-teman tidak perlu promosi yang bombastis ya, cukup sedikit memberi info maka akan closing ya. Produk yang mahal akan tetap terjual ya. Mereka bahkan bisa membeli lebih banyak lagi ya. Bahkan mereka sampai di titik akan memaafkan sedikit kesalahan teman-teman jika mereka sudah percaya dengan teman-teman semuanya seperti itu ya. Dan inilah gunanya trust dalam penjualan ya. Jadi tugas teman-teman sebelum memulai jualan adalah mendapatkan trust calon konsumen seperti itu ya, calon pembeli seperti itu ya. Terus ada yang bertanya, terus gimana cara kita mendapatkan trust ke market ya? Nah solusinya seperti ini. Catat nih, yang pertama berikanlah manfaat ke pasar ya sebelum mulai jualan ya. Ingat, cold market ya, cold market itu harus mensadarkan atau menyadarkan si market itu bahwa kita tuh jualan ya, bahwa kita itu jualan produk A, kita jualan produk B, bahwa itu kita jualan produk dan lain sebagainya ya. Itu yang pertama adalah berikanlah manfaat ke pasar ya. Kita edukasi ya, kita memberikan manfaat, value tadi ya, silakan bisa dibagikan ke pasar sebelum teman-teman mulai jualan seperti itu ya. Terus yang kedua, PDKT dulu dengan prospek sebelum mulai promosi ya. Seperti kemarin Bunda Happy sama Pak Kasmani ya, salah satu contohnya. Beliau adalah distributor dari Surabaya ya, distributor Bilife dari Surabaya. Beliau mengadakan Zoom tiap pekan ya. Tiap pekannya atau 2 pekan sekali atau sebulan sekali, saya kurang tahu ya. Jadi beliau itu mungkin belum tahu ya, padahal itu adalah salah satu langkah untuk mendapatkan trust calon pembeli atau calon konsumen atau calon agen dan reseller dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi itu adalah sebagai salah satu ya, salah satu langkah itu emang kayak gitu ya, ngadain Zoom dan lain sebagainya ya. Karena apa? Mereka itu melihat ya bagaimana sih ini sistemnya, bagaimana sih pembinaannya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu yang mereka lihat ya. Jadi PDKT dulu dengan prospek sebelum memulai promosi ya.
Seperti itu. Terus jalin interaksi yang ketiga, teman-teman semuanya, jalin interaksi yang konsisten dengan mereka ya. Jangan datang pas ada maunya aja ya. Seperti itu ya. Saya kemarin sempat sakit ya, sakit gigi ya. Sampai greges dan lain sebagainya. Saya jalin interaksi sama Bunda Happy tuh ya. Sampai dikirimin stiker sakit gigi waktu itu kalau nggak salah. Seperti itu ya. Karena apa? Karena malamnya seharusnya saya ngisi, tapi pas sakit seperti itu ya. Jadi teman-teman itu untuk membangun trust ya, jadi harus menjalin interaksi yang konsisten dengan mereka, dengan pasarnya ya, dengan calon konsumen teman-teman semuanya. Jangan datang pas ada maunya aja ya, seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, utamakan kenyamanan. Ya, kenyamanan calon pembeli, jangan memaksa ya, jangan memaksa saat penawaran seperti itu ya, nanti takutnya mereka kabur ya. Kabur karena apa ya? Risih ya, risih karena kita menawarkan produk dan harus terjual seperti itu ya. Jadi teman-teman itu jangan memaksa saat menawarkan ya, seperti itu. Terus yang kelima, kumpulkan testimoni kepuasan pembeli. Ini testimoni penting banget ya untuk membangun kepercayaan ya. Ada tipe-tipe penjual itu nggak ngelihat produknya, nggak lihat manfaatnya bahkan, tapi lihat testimoninya langsung beli. Ada tipe penjual seperti itu ya. Makanya teman-teman semuanya, saya di manajemen BeLife ya sangat sensitif banget sama testimoni ya. Seperti itu. Jadi kenapa testimoni itu sangat penting ya, karena social approve-nya itu di situ gitu loh. Ya, ketika teman-teman misal jualan ya dan nggak ada testimoninya, itu menyusahkan ya, menyusahkan teman-teman semuanya juga ya. Kadang tipe-tipe pembeli seperti itu juga menanyakan, ini ada testimoninya nggak? Gitu. Ada yang udah pakai belum dan lain sebagainya. Ketika kita nggak ada testimoni ya kita kelabakan ya, seperti itu. Jadi teman-teman harus sensitif ya terhadap testimoni, karena itu yang dirasakan oleh konsumen kita setelah merasakan manfaat dari produk kita, seperti itu ya. Terus yang keenam, bangun personal brand yang baik ya. Jadi misal teman-teman emang jualan produk herbal ya, kita bangun personalnya ya terkait dengan sharing-sharing edukasinya terkait dengan kesehatan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Ada 6 solusi tadi untuk membangun trust ya kepada calon customer atau calon konsumen. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Coba responnya di kolom chat. Paham ya? Lanjut. Atau ada yang pusing? Lanjut ya. Insya Allah. Siap. Baik ya. Nah, tadi adalah faktor yang pertama. Coba faktor yang pertama tadi apa, teman-teman? Pengen tahu ini siapa yang benar-benar nyimak? Faktor yang pertama faktor apa? Kesalahan yang pertama itu mengabaikan faktor apa? Ayo, kesalahan yang pertama mengabaikan faktor apa? Faktor T ya. Faktor trust. Trust itu kepercayaan ya teman-teman semuanya ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Tadi ada trust. Ada trust. Siap. Alhamdulillah ya. Berarti nancep paham ya. Bisa kita lanjut berarti ya. Ketika teman-teman faktor trust saja belum paham, soalnya itu fundamental banget ya. Fundamental itu pondasinya atau dasar-dasar sebelum teman-teman terjun ke jualan seperti itu ya. Terus faktor kedua yang bisa menghambat atau kesalahan ketika teman-teman jualan adalah berharap
dari prospek yang sedikit, ya. Jadi faktor kedua itu berharap dari prospek yang sedikit, teman-teman semuanya, ya. Ini udah saya bahas dari awal, ya, terkait dengan menambah prospek atau database, ya. Itu udah mutlak, ya, teman-teman semuanya, ya. Ketika teman-teman ingin jualannya besar, ya perbesar wadahnya, perbesar prospeknya maksudnya, ya. Perbesar prospeknya, perbesar database-nya, ya. Ketika teman-teman, ya ini quote udah lama banget, ya, yang saya angkat, ya. Teman-teman itu ngejual produk ke 100 orang, hasilnya akan beda sama ngejual ke 1000 orang, seperti itu. Sama juga teman-teman ngejual produk ke 1000 orang, beda hasilnya ketika teman-teman menjual produk ke 100.000 orang, ya. Jadi itu gunanya database yang banyak, ya, prospek yang banyak, seperti itu, ya, teman-teman semuanya, ya. Jadi jika teman-teman ingin menambah angka penjualan, ya, rumusnya mudah, jawabannya adalah perbanyak saja prospeknya, ya. Bagaimana caranya nambah database? Mau nggak mau, teman-teman semuanya, ya. Di Zoom sebelumnya sudah saya kasih tahu juga, ya, bagaimana cara menambah database, bahkan tertarget sesuai dengan produk-produk teman-teman, ya. Itu ada di Zoom sebelumnya, ya. Sayangnya, teman-teman semuanya, ya, kesalahan banyak orang adalah mereka ingin mendapat hasil yang banyak, padahal prospeknya dikit, ya. Seperti itu, ya. Karena apa? Karena ini ujung-ujungnya ya jadi baper lah, ya. Sakit hati dengan prospek yang janji transfer lah, ya. Jengkel dengan prospek yang cuma tanya lah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya prospeknya itu tok, ya. Karena database-nya itu tok, ya. Tapi coba dibalik, ya, teman-teman. Jika teman-teman punya 300 orang yang tertarik dengan produk teman-teman, ya, masihkah Anda atau teman-teman semuanya itu sakit hati jika satu orang yang tidak jadi transfer? Ya. Kan enggak? Ya enggak? Masih ada 299 orang lagi, ya, yang bisa diprospek atau bisa di-closingin seperti itu, ya. Jadi teman-teman semuanya itu pasti teman-teman enggak sempat mikirin sakit hati, enggak sempat mikirin dengki dan lain sebagainya. Karena apa? Karena harus banyak rekap orderan yang 299 itu, ya. Jadi seperti itu, teman-teman semuanya. Itu sangat sangat penting banget, ya, bagi saya. Mungkin teman-teman punya strategi yang lainnya. Kalau saya pertama-tama yang memperbesar database, ya. Memperbesar database karena itu bisa kita otak-atik di situ, ya. Terus habis itu kita klasifikasikan. Ya, ini belum kenal, ini sudah kenal, ini belum kenal, ini sudah. Ya, bahasa marketingnya ya ini cold market, ini hot market, ini warm market. Edukasinya seperti ini, ya. Jadi jualan sepi, ya, teman-teman, bisa jadi karena prospek teman-teman belum banyak, ya. Coba saya mau tanya lagi deh, penasaran udah nambah berapa? Atau sekarang kontak WhatsApp-nya udah ada berapa, teman-teman semuanya? Coba di kolom chat, kontak WhatsApp-nya ada berapa? Ada berapa kontak WhatsApp-nya coba? Kalau di bawah 1000, ya, itu bertobatlah. Tuh ada yang 465, ya. Jadi perbesar database, ya, teman-teman semuanya. Caranya banyak, nyemplung ke grup, ya. Terus sapa, saling save dan lain sebagainya, ya. Saya itu paling suka kalau ada seminar gratis terus dimasukin ke grup, itu saya paling suka tuh, ya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita bisa nambah database di situ, ya. Jadi kita siapin template-nya, kayak chat seperti itu. Assalamualaikum, kita di grup yang sama, grup apa? Izin saling save supaya apa? Menambah silaturahmi lagi, bisa menambah rezeki dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu nambah banget, ya, nambah banget kontak seperti itu. Walaupun manual, teman-teman semuanya, tapi itu bahkan lebih enak lagi kita nanti, ya, untuk share di story WA, ya. Apa bisa pakai pesan siaran dan lain sebagainya, teman-teman semuanya, ya. Itulah kenapa database itu sangat amat penting, ya. Bahkan di situs jual beli online ada yang ngejual database loh, ya. Di situs jual beli online tuh ada yang ngejual database,
Karena apa? Karena penting ya database itu ya. Seperti itu. Jadi untuk bisnis teman-teman semakin besar ya, perbesar database-nya ya. Perbesar kolamnya, perbesar ikannya, perbanyak ikannya, seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi semakin banyak prospek ya yang teman-teman miliki, semakin besar hasil penjualan yang akan teman-teman dapatkan. Ya, itu rumusnya seperti itu ya. Perbanyak prospek, perbanyak penjualan. Perbanyak prospek, memperbesar penjualan. Perbanyak prospek, memperbesar penjualan, seperti itu ya. Terus solusinya apa, Mas? Caranya gimana, Mas? Nah, caranya ya tambah terus prospek teman-teman setiap hari ya. Semakin cepat teman-teman menambah prospek, semakin bagus nanti hasilnya ya untuk bisnis teman-teman semuanya ya. Tadi siapa tuh? Ada Bunda Ari kalau nggak salah ya, masih 400 ya. Berapa aja nih? 465 ya, ada 301, ditambah terus ya. Digulung terus seperti itu ya. Jadi jangan sampai kontak kita kok di bawah 1000 ya. Punya saya udah 5.000-an kalau nggak salah ya. Dan itu pun saya masih nambah terus ya teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena kan kadang dan jangan ya, ini salah satu trik ya, dan salah satu hal yang kadang dilupakan juga ya. Jangan ke penyimpanan telepon teman-teman semuanya ya. Jangan ke penyimpanan telepon untuk menyimpan nomornya. Karena apa? Karena ketika kita ganti HP, nanti nomornya nggak otomatis ke bawah ya. Jadi penyimpanannya itu ke Google ya. Karena apa? Karena kita kalau login pakai HP baru misal ya, itu otomatis kita login Google dan otomatis kebaca dari situ ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Jangan sampai penyimpanan internal atau penyimpanan telepon. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu faktor yang kedua ya. Itu teman-teman faktor berharap dari prospek yang sedikit, seperti itu ya. Paham sampai faktor kedua ini? Paham ya, bisa dipahami, alhamdulillah. Sip, alhamdulillah. Insya Allah, siap. Ini Bunda Anirianti agen kah? Agen Bilef atau member Bilef? Atau belum? Oh, belum ya. Oke. Baik, kita teruskan ya teman-teman semuanya ke faktor yang ketiga ya. Faktor ketiga ini berkaitan dengan diri teman-teman semuanya ya, diri teman-teman sendiri ya. Jadi faktor ketiga yang bisa menghambat atau kesalahan ketika penjualan adalah ya faktor teman-teman, faktor keraguan ya. Faktor keraguan dari penjualnya, seperti itu. Faktor keraguan dari teman-teman semuanya sebagai penjual ya. Jadi mau disadari atau tidak ya, ini juga kesalahan yang mengakibatkan hasil penjual itu tidak maksimal ya. Ya, jadi ini kesalahan yang mengakibatkan hasil penjualannya teman-teman itu jadi tidak maksimal ya. Ya. Jadi apakah itu ya? Jadi apakah faktornya, apakah kesalahannya ya? Kesalahannya adalah teman-teman itu jualannya setengah hati ya. Paham nggak? Jualan setengah hati itu ya udahlah yang penting share ya. Ya udahlah yang penting posting, mau ada yang masuk atau enggak udahlah itu rezeki. Itu keraguan yang teman-teman yang teman-teman afirmasi kepada diri teman-teman semuanya ya, kepada produk juga ya, seperti itu. Jadi nggak powerful gitu nanti jatuhnya ya. Teman-teman nggak yakin ya, nggak trust sama produk teman-teman sendiri, seperti itu ya. Jadi faktor yang ketiga adalah faktor dari penjualnya, keraguan dari penjualnya ya, seperti itu ya. Padahal jika ingin dapat hasil banyak ya jualannya tidak boleh setengah-setengah ya. Ada salah satu guru ya di Cirebon ya mengatakan bahwa ketika teman-teman yang pengen jadi pengusaha ya jadilah pengusaha beneran gitu loh ya, jangan jadi pengusaha setengah-setengah ya. Ketika teman-teman pengen jadi dosen ya jadilah dosen beneran gitu loh.
Dan ketika teman-teman ingin jualan, ya jualan beneran gitu loh ya. Jangan setengah-setengah ya. Seperti itu. Nanti kalau jualan setengah-setengah ya hasilnya ya udah dilihat lah ya, udah bisa diperkirakan teman-teman. Walaupun hasil itu kan bukan urusan kita ya. Hasil itu urusan Allah dan kita nggak boleh masuk ke ranah itu sebenarnya. Tapi udah bisa dilihat dari ikhtiarnya sebenarnya ya teman-teman semuanya ya. Ketika teman-teman males ya gimana Allah mau ngasih banyak gitu loh ya. Nah ketika teman-teman lihat sungguh-sungguh ya jualannya, terus evaluasi, posting dan lain sebagainya ya. Insya Allah ketika kita bertawakal ya, dan insya Allah nanti hasilnya juga sesuai dengan tawakal kita atau ikhtiar kita seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada keraguan di antara kita. Jangan sampai ada keraguan di antara teman-teman maksudnya ya untuk jualan seperti itu ya. Di antara kita lagi. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi jangan jualan setengah hati ya teman-teman. Ya anggap aja kalau kita loyo jualan tuh anggap aja itu mata pencarian kita lah ya. Ketika kita nggak closing kita nggak makan seperti itu ya. Seperti itu. Jika teman-teman menganggap jualan itu bisnis sampingan ya hasilnya sampingan. Ya. Jika teman-teman menganggap jualan itu hasil sampingan, ya saya sampingannya ya jualan, ya udah hasilnya juga sampingan nanti ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Karena apa? Karena saya percaya ya. Saya pribadi itu percaya pada apa? Ya jualan itu sebenarnya transfer keyakinan ya. Transfer energi jualan itu ya teman-teman. Transfer vibrasi. Kalau teman-teman jualan nggak sepenuh hati, ya vibrasinya atau energinya itu nggak nyampe sampai penjual gitu, ya. Jadi saya percaya jualan itu adalah transfer keyakinan ya. Sebesar apa keyakinan penjual terhadap produknya itu yang ditransfer ke pembeli seperti itu ya. Transfer energi sebenarnya ya. Terasa juga insya Allah pembeli ya. Ketika teman-teman jualannya benar-benar seperti itu ya. Dan saat penjual tidak yakin dengan produk yang dijualnya, maka dia tidak bisa menyampaikan pesan penjualnya dengan sempurna. Kenapa? Karena kelihatan ya. Jadi mungkin dari copywriting dan lain sebagainya ya. Ya share, posting ya. Seperti itu teman-teman. Yang yakin lah ya, yakin rezeki Allah itu luas ya. Yakin bahwa Allah itu nurunin rezeki itu dari berbagai pintu ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika teman-teman udah ada mata pencaharian fix gitu ya, fix income, teman-teman itu jangan sampai menutupi pintu-pintu rezeki yang lainnya seperti itu ya. Soalnya kita nggak akan tahu ya dari pintu mana Allah berikan keberkahan itu nggak tahu ya. Jadi jangan sampai kita emang udah ada fix income dari A gitu ya. Kita menutup pintu-pintu rezeki yang sudah Allah berikan seperti itu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi saat penjual itu tidak yakin dengan produk yang dijualnya, maka dia tidak bisa menyampaikan pesan penjualan dengan sempurna kepada konsumennya seperti itu ya. Yang yakin saja belum tentu dapat pembeli ya. Nih ya, yang yakin aja belum tentu dapat pembeli teman-teman ya. Apalagi yang nggak yakin, coba yakin aja, yakin ini bakal tembus 10 juta nih gitu. Dan itu belum tentu dapat 10 juta, apalagi nggak yakin gitu loh. Ya, paham sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman semuanya, keyakinan terhadap produk ya itu berbanding lurus dengan hasil jualan yang akan kita dapatkan seperti itu ya. Jadi teman-teman boleh ingat ya, saat jualan keyakinan saat menentukan ya. Kalau penjualnya saja tidak yakin dengan produknya, tidak mungkin produk tersebut akan laris manis di pasaran ya. Orang teman-teman jualan nggak percaya sama produknya kok ya. Ketika nggak percaya sama produk, ya ngapain dijual produknya seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kesimpulannya apa ya? Jangan jualan yang produk
jangan jualan produk yang teman-teman sendiri ada tidak yakin gitu loh ya. Nanti hasilnya apa? Capek, nggak ada hasilnya ya, dongkol, sakit hati dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya. Ini berlaku bukan untuk produk yang di kelas menengah ke bawah. Ini buat premium juga seperti itu ya. Produk yang harganya di atas rata-rata pun seperti itu juga ya, teman-teman semuanya ya. Jadi saat menjual produk ini, teman-teman mungkin akan bertemu dengan calon pembeli yang keberatan dengan harga tentunya ya. Nah, keyakinan teman-teman terhadap produk itu harus lebih besar dibanding keyakinan calon pembeli yang mengatakan harganya mahal. Ya. Kalau penjualnya saja mengiyakan ya, wah ini harganya mahal, iya nih mahal kayak gitu ya. Apalagi pembelinya seperti itu loh ya. Kalau penjualnya saja mengiyakan produknya mahal, apalagi pembelinya bisa-bisa nggak jadi closing seperti itu ya, teman-teman semuanya ya. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Sip. Nah terus lalu apa solusinya ya? Nah ini setiap masalah tadi saya kasih solusi ya. Lalu apa solusinya? Yang pertama adalah jual produk tersebut ke diri teman-teman dulu. Paham ya? Jadi teman-teman ada produk yang teman-teman jual, itu jual ke diri teman-teman dulu ya. Jika teman-teman sangat antusias terhadap produknya, berarti teman-teman yakin terhadap produk tersebut gitu ya. Terus yang kedua, pelajari detail produk knowledge ya. Ini juga akan menambah keyakinan teman-teman semuanya. Ketika teman-teman nggak tahu produk knowledge-nya ya, terus nggak tahu cara jualannya, nggak tahu sistemnya dan lain sebagainya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Terus yang ketiga, belajar teknik-teknik jualan kayak ini ya, sharing-sharing di Family Brand Academy ya. Karena semakin hebat skill jualan teman-teman, ya teman-teman akan semakin pede saat jualan ya. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Dan itulah teman-teman kira-kira 3 kesalahan yang mengakibatkan penjualan tidak berujung dengan transaksi ya. Coba kita ulangi lagi ya. Faktor pertama apa? Kayak anak SD ya. Yang benar boleh pulang duluan. Yang faktor pertama adalah mengabaikan faktor T ya. Seperti itu. Jadi kesalahan pertama itu adalah ingin cepat closing sebelum adanya trust ya. Ingin cepat closing sebelum adanya kepercayaan dari calon konsumen, yaitu kesalahan pertama. Yang kedua, apa kesalahan yang kedua? Ya, yang kedua adalah ingin hasilnya banyak tapi prospeknya sedikit ya. Ya. Seperti itu. Saya tadi baru nulis tentang fenomena cepat kaya ya. Teman-teman leader baca harusnya ya. Kalau di live ya. Seperti itu, fenomena cepat kaya. Jadi keresahan-keresahan masyarakat ya melihat konten-konten seperti itu ya. Pengen cepat kaya dengan instan dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kaya dengan instan itu membentuk ego teman-teman ya, membentuk ego di situ. Kalau teman-teman kaya dengan proses, di situ membentuk karakter ya, yang bisa teman-teman rasakan seperti itu ya. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga apa? Ayo. Bukan ragu dengan jualannya sendiri teman-teman ya. Ya. Jadi teman-teman ragu dengan apa ya? Bukan jualannya, dengan produknya. Dengan produknya, dengan teman-teman sendiri gitu loh. Mampu nggak sih saya menjual ini gitu loh. Mampu nggak sih produknya itu bisa nggak sih kayak gitu loh. Bisa nggak sih saya jual ya? Bisa nggak sih ini produknya membuat income saya bagus seperti itu ya. Jadi menawarkan barang dengan keraguan ya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke sip ya teman-teman semuanya ya. Jadi ya teman-teman semuanya itu adalah 3 faktor atau 3 aturan ya yang saya angkat dalam tema ini ya. 3 aturan dasar penjualan seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu dulu aturan-aturan fundamentalnya atau dasar-dasarnya atau pondasinya terlebih dahulu, baru teman-teman menawarkan produk
ya ke calon customer seperti itu ya. Jika teman-teman pengen jualannya laris, maka lakukan sebaliknya ya. Ini aturan dasar dalam penjualannya ya. Dapatkan trust dulu baru berniat closing ya. Ini aturannya ini. Itu tadi kesalahannya ya. Yang pertama adalah dapatkan trust dulu baru berniat closing ya. Terus yang kedua adalah tambah prospeknya jika ingin hasilnya lebih banyak ya. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah menawarkan barang dengan penuh keyakinan. Seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Jadi seperti itu teman-teman semuanya, 3 aturan dasar penjualan ya. Kita sama-sama tahu dengan jelas salah satu tujuan dari penjualan adalah mendapatkan pembeli ya, atau mendapatkan income seperti itu ya. Jadi masalahnya di sini adalah nggak semua pembeli itu sadar diri ya. Jadi ada calon pembeli yang kurang sadar, maksudnya kurang sadar jika ditunggu transferannya ya. Setuju nggak kira-kira? Ada calon pembeli yang kurang sadar, maksudnya kurang sadar jika ditunggu transferannya ya. Setuju nggak kira-kira? Nah, agar mereka segera transfer, kita perlu strategi tertentu ya. Seperti itu. Namanya strateginya apa? Ini saya kasih materi bonus ya. Nama strateginya adalah suntikan urgensi. Suntikan urgensi. Artinya apa? Artinya kita memberikan batasan kepada calon pembeli ya. Tujuannya agar mereka tidak menunda-nunda. Now or never. Misal kayak gitu. Terus besok harga naik. Seperti itu ya. Itu fears atau ketakutan-ketakutan, keresahan-keresahan ya, FOMO bener ya. Seperti itu ya. Lain kali next time kita bahas strategi FOMO yang bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya ya. Penawaran terbatas. Pokoknya intinya dari strategi FOMO itu teman-teman semuanya itu intinya seperti ini gambarannya ya. Ketika teman-teman nggak mengambil nggak mengambil kesempatan itu, teman-teman akan rugi seperti itu. Menimbulkan keresahan-keresahan, ketakutan-ketakutan yang teman-teman alami ya ketika teman-teman nggak mengambil kesempatan itu. Itu namanya strategi FOMO ya, teman-teman semuanya ya. Itu bisa dipraktekkan ya. Itu juga beberapa kali saya praktekkan ya di dalam bisnis Bilife seperti itu ya. Strategi-strategi seperti itu ternyata berefek juga ya. Ayo mumpung nih ya kita buka. Ayo setahun sekali nih promonya dan lain sebagainya seperti itu ya teman-teman semuanya. Itu strategi FOMO namanya ya. Next time insya Allah kita bahas ya terkait dengan strategi FOMO ini yang menurut saya cukup efektif ya. Banyak strategi-strategi yang bisa teman-teman lakukan untuk bisnis teman-teman semuanya. Karena itu advance ya, bukan basic karena itu udah masuk ke teknis seperti itu ya. Ada strategi inbound marketing, outbound marketing, flywheel dan lain sebagainya ya. Jadi pelan-pelan satu-satu kita pelajari strategi-strategi marketing ya. Dan itu bisa dimaksimalkan atau bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Ingat ya teman-teman semuanya, memberi celah pembeli untuk menunda ya. Itu potensinya gagal closing alias gagal dapat transferan ya. Jika tidak ada batasannya, calon pembeli punya pilihan untuk menunda beli yang ujung-ujungnya nggak jadi transaksi ya. Jadi FOMO itu penting banget menurut saya untuk penjualan. Ya salah satu strategi yang penting lah untuk membuat calon pembeli itu segera transfer seperti itu ya. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Itu mungkin saya kasih contoh lah ya. Saya kasih contoh nggak apa-apa deh. Ya, jadi lantas bagaimana strategi ini bisa bekerja atau FOMO itu bisa bekerja ya? Pertama pastikan penawaran teman-teman itu menarik ya, dan teman-teman menginformasikan kepada orang yang tepat ya, seperti itu ya. Penawarannya menarik dan penawaran itu ditawarkan ke orang yang tepat alias orang yang memang butuh. Tanpa dua hal ini mustahil penawaran akan dilirik ya. Jadi selanjutnya berikan alasan mereka untuk percaya atau trust kepada teman-teman semuanya ya. Ya balik lagi ke fundamental tadi ya, tanpa percayaan mustahil ada penjualan ya. Berikan mereka testimoni, bangun personal brand, berikan garansi, setting ya. Sedemikian rupa intinya dapat kepercayaan mereka terlebih dahulu ya. Nah setelah syarat-syarat terpenuhi ya teman-teman semuanya ya, baru mainkan urgensinya atau FOMO-nya ya tadi Pak Kasmani ya.
Berarti kita satu mazhab Pak Kasmani ya. Satu guru insya Allah ya. Setelah syarat-syarat dipenuhi, mainkan urgensinya ya. Silakan gunakan strategi-strategi ya yang bisa teman-teman gunakan ya, atau FOMO ini ya. Jadi saya berikan 4 contoh ya. Saya berikan 4 contoh strategi ini berlaku ya. Misal teman-teman membuat promo harga hemat dengan waktu terbatas ya. Contoh narasinya seperti ini. Ini mungkin nggak disadari sama teman-teman ya bahwa itu strategi FOMO ya. Mungkin ini penawaran biasa, tapi ini masuk ke strategi FOMO ternyata ya. Misal seperti ini, narasinya seperti ini. Narasi promo harga hemat dengan waktu terbatas misalnya. Narasinya seperti ini. Hemat 60% hanya 3 hari saja. Ya, itu kan ada urgensinya ya. Hemat 60% hanya 3 hari saja ya. Jadi nggak ada alasan buat calon customer itu nunda-nunda untuk melakukan transaksi. Ya. Misal ada lagi flash sale ya nggak? Dari jam 12 sampai jam 2 misal. Kalau enggak dari jam 9 sampai jam 10 ya. Itu FOMO namanya teman-teman semuanya ya. Menimbulkan kekhawatiran pelanggan atau pembeli ketika pelanggan itu melewatkan ya kesempatan yang ada seperti itu ya. Terus yang kedua ya, sebutkan jumlah stoknya. Ya, bisa juga seperti itu. Sebutkan jumlah stok produknya dan beritahu jumlah prospek yang teman-teman punya. Misal, ini saya buatkan narasi nih. Produk ini hanya tersedia 5 saja. Sementara info ini disebar ke ribuan orang. Nah, itu menimbulkan kekhawatiran ya. Seolah-olah produknya limited banget gitu loh. Sisa 5 aja, info ini disebar ke ribuan orang seperti itu ya. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah limitasi produk ya. Jadi jual produk dengan keterbatasan yang dibuat mencolok ya. Contoh, kesempatan Anda hanya kali ini aja ya. Karena produk ini tidak akan dibuat lagi seperti itu ya. Seperti itu. Jadi saya contohkan juga tadi di awal ya. Promo ini hanya berlaku 1 tahun sekali. Misal seperti itu ya. Jadi keterbatasan ya. Terus yang keempat adalah bonus pembeli tercepat ya. Misal 5 pembeli pertama akan dapat bonus senilai 1 juta. 3 pembeli pertama akan mendapatkan e-course. Apa e-course-nya? 6 pembeli pertama akan mendapatkan e-book, misal gratis e-book dan lain sebagainya ya. Kebayang nggak kira-kira? Allahu Akbar. Jatuh habis saya. Kebayang ya? Tapi ketika teman-teman menggunakan strategi ini ya, jangan sampai bohong ya. Ya, maksudnya katakan aja padanya ya. Jika produk teman-teman masih banyak ya jangan katakan 5 juga ya. Itu bohong ya. Jika memang produk teman-teman tidak dibahas saat stok ya maka mainkan urgensi lainnya ya. Mainkan urgensi lainnya seperti itu. Yang penting jangan bohong ya. Kenapa kita tidak boleh bohong ya? Ya, kembali lagi ya, back to basic ya. Karena yang menggerakkan orang membeli itu Allah ya. Ingat ya, ikhtiar buminya, ikhtiar langitnya juga harus seimbang, harus balance ya. Jadi menggerakkan pembeli itu Allah, bukan kebohongan kita ya. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya ya. Jika tidak ada urgensinya, maka calon pembeli tidak akan buru-buru transaksi. Seperti itu mindsetnya ya. Ketika teman-teman menawarkan dan tidak ada urgensinya, maka calon pembeli tidak akan buru-buru transaksi seperti itu ya. Itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang hadir. Alhamdulillah ya, di akhir ini 14 partisipan yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, insya Allah saya akan terus sharing-sharing sama teman-teman semuanya, berapapun jumlah partisipannya ya. Entah itu nanti ada Pak Kasmani sama Bunda Happy aja juga gak apa-apa ya. Yang penting ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat ya, jangan dikekepin sendiri ilmunya ya, dibagikan kepada orang lain seperti itu ya. Alhamdulillah, barakallah pada teman-teman yang sudah hadir, semoga ilmunya bermanfaat. Insya Allah Zoom record ini biasa seperti biasa
Kalau nggak besok ya lusa ya, H+1 seperti itu teman-teman semuanya. Mohon doanya juga ya untuk tim yang bertugas, semoga selalu sehat dan bisa terus membersamai teman-teman semuanya ya. Barokallah teman-teman semuanya, mungkin ada pertanyaan atau sharing-sharing silakan dipersilakan 1-2 orang. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Bisa gunakan fitur raise hand ya atau kolom chat yang ada. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mari kita tutup atau akhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan mengucap hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan baca doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini ada pertanyaan nih, apa nggak bentrok antara konsep FOMO dengan kenyamanan pelanggan? Tergantung pelanggannya, Bun. Ya, makanya kita itu butuh mempelajari perilaku pelanggan seperti itu ya. Ketika pelanggan itu sebenarnya mau transfer tapi nggak jadi transfer, kita bisa mainkan FOMO-nya seperti itu ya. Biar apa? Biar mereka itu segera transfer. Intinya sih seperti itu ya. Bukan kita ngebuat nggak nyaman seperti itu ya. Jadi kita mainkan urgensinya di situ ya. Mainkan urgensinya. Soalnya kalau nggak ada urgensi ya, kadang ada tipe-tipe penjual yang menunda-nunda ya, menunda-nunda untuk melakukan transaksi seperti itu ya. Baik, itu tambahannya mungkin ya. Mari kita akhiri dengan mengucap diakhiri lagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Saya mohon maaf teman-teman semuanya apabila ada tutur kata ya maupun sikap ataupun penyampaian saya yang terlalu cepat mungkin ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.